Episode 40. Ngidam. William sedang bertemu dengan salah satu kliennya di perusahaan. Setelah acara masak-memasak bersama Umar kemarin, akhirnya sang istri memakan habis spaghetti buatannya. Saat ini Hanum duduk di sofa bersandingan dengan William. Bumil satu itu ikut ke perusahaan. Hanum yang berada di samping William sedari tadi menahan lapar. Dia memegang perutnya yang terasa keroncongan itu. Padahal tadi dia sudah sarapan. Memasuki trimester kedua memang keadaannya lebih baik dan sudah tidak muak, malah sekarang banyak makannya. Seperti sekarang dia merasa lapar sekali. Karena tidak tahan, akhirnya Hanum berbisik pada William. Dia izin untuk keluar sebentar. Mau kemana, sayang? Tanya William. Mau ke pantry sebentar, jawab Hanum. Baiklah, sebentar saja ya, jawab William mengelus lengan Hanum. Hanum tersenyum menatap William dan mengangguk. Iya, Mas. Lalu kemudian dia pergi keluar dari ruangan itu. Dua orang kliennya tersenyum melihat keromantisan dari sang CA kepada sang istri. Istri sedang hamil muda, dia pengen ikut ke kantor. Katanya keinginan babi, ya mau gimana lagi, saya juga merasa lebih tenang biar bisa memantau istri saya, ujar William yang tanpa ditanya sudah menceritakan sendiri perihal sang istri yang ada di ruangannya. Iya, Tuan William, kami paham. Dulu waktu Isrus, kayak Ngida malah aneh-aneh mintanya, jawab salah satu kliennya. Makanya kami tidak heran jika memang Bumil seperti ini. Ketiga orang itu tertawa dan kemudian melanjutkan meetingnya. Hanum berjalan ke arah lift dan masuk ke dalam. Pantry ada di lantai 2 gedung itu, jadi dia harus turun ke sana. Sebenarnya William juga tahu kalau di ruangan suaminya ada minuman dan makanan, tetapi memang dasarnya dia ingin keluar karena suntuk. Setelah beberapa saat pintu lift terbuka. Hanum sedikit terburu-buru dengan berjalan agak cepat karena sudah lapar. Setiap karyawan yang melihatnya langsung menunduk dan menyapanya. Hanum membalas dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya sekarang para karyawan William sudah bisa menerima Hanum sebagai istri dari CL mereka. Tetapi ada satu orang yang masih belum bisa menerimanya. Dia adalah tetangga Hanum dan mereka cukup mengenal dengan baik. Bukan hanya mengenal. Tetapi pria itu memang sudah memiliki rasa suka pada Hanum sejak dulu sebelum dia bekerja di William Group. Entah karena kebetulan atau apa, pria yang bernama Fandi itu melihat Hanum yang berjalan ke arah pantry dengan tergesa. Kenapa Hanum tergesa-gesa sekali? Gumam Fandi, pria itu memutuskan mengikuti Hanum yang datang hanya sendiri saja tanpa ada William yang biasanya selalu mengekor di belakangnya. Bahkan tidak ada pengawal yang menjaga Hanum. Mungkin mereka semua pada sibuk atau tidak tahu saja jika Hanum sudah pergi keluyuran. Hanum mengambil cemilan dan membuat segala susu hangat untuknya. Dia tidak menyuruh office boy karena memang Hanum ingin membuat sendiri. Wanita itu tersenyum sambil memakan cemilan yang baik buat kesehatan. Selamat siang Nyonya, Hanum. Tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang memanggilnya. Hanum menoleh dan melihat pria yang dikenalinya itu berjalan ke arahnya. Fandi dulu adalah tetangganya yang baik. Hanum juga tahu jika pria itu bekerja di perusahaan suaminya, Fandi. Selamat siang juga, jawab Hanum tersenyum. Kenapa tidak menyuruh office boy saja kalau mau minuman? Tanya Fandi. Tidak, aku ingin membuatnya sendiri. Apa kamu juga mau bikin kopi? Tanya Hanum. Aku baru saja selesai mengecek hasil penjualan produk dan aku juga sedang haus makanya kesini, jawab Fandi tidak berbohong. Pria itu begitu senang bisa mengobrol leluasa dengan Hanum seperti ini. Biasanya akan ada William di sampingnya dan juga beberapa pengawal. Jadi Fandi tidak berani untuk berbicara dengan Hanum, mengingat begitu posesifnya suami Hanum itu. Fandi memang begitu mengagumi kecantikan Hanum. Menurutnya Hanum itu tipe wanita yang sempurna, cantik, baik, dan sangat pengertian. Mata Fandi tidak pernah terlepas menatap wanita cantik itu. Sungguh dia begitu menyukai Hanum sampai jantungnya berdetak kencang saat berada sangat dekat dengan Hanum seperti ini. Mereka pun mengobrol ringan, karena Hanum juga tipe wanita yang humble kepada siapa saja, bintang. William merasa Hanum sudah keluar begitu lama, sedari tadi dia merasa tidak tenang kala sang istri tidak kembali ke ruangannya. Ingin menyuruh Riam dan Umar, kedua asisten dan sekretarisnya itu sangat sibuk. Akhirnya William memutuskan untuk mencari Hanum ke pantry karena istrinya itu mengatakan bahwa dia akan ke sana. Di sisi lain Hanum tampak tertawa saat Fandi menceritakan lelucon padanya. Itu tidak mungkin Fandi.
Aku tidak percaya kalau kamu bisa manjat pohon. Aku masih ingat sekali kalau kamu nggak bisa dan aku lebih jago darimu, jawab Hanum tergelan. William menemukan sang istri bersama pria lain, sambil tertawa bersama. Pria itu mengepalkan tangannya. William tidak suka melihat Hanum yang sedekat itu dengan Fandi. Dia merasa cemburu saat ini. Sayang, kenapa kamu lama sekali? Tanya William setelah dia berusaha mengontrol emosinya. Hanum menoleh kalau mendengar suara yang sudah sangat familiar itu. Mas? Fandi yang tahu atasannya datang mencari sang istri, langsung berdiri dari duduknya, yang lumayan dekat dengan Hanum itu. Kenapa lama sekali? Tanya William menghampiri istrinya sambil menatap ke arah Fandi yang sudah menunduk. Aku tadi lapar sekali, jadi aku makan cemilan ini. Tiba-tiba Fandi juga mau ke sini untuk bikin minum. Ya jadinya kita mengobrol sebentar, jawab Hanum sambil memasukkan kacang polong ke dalam mulutnya. Mengobrol sebentar katanya. Hanum, akan kuhukum kamu nanti malam, batin William. Ayo kembali ke ruanganku, nanti minta saya sama Ulbeck kalau ingin sesuatu. Ucap William merangkul bahu Hanum. Fandi, aku pergi dulu. Seru Hanum, entah Hanum tahu atau tidak. Jika suaminya itu cemburu, Fandi hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Dia paham situasinya sama sekali tidak menguntungkan. Hanum adalah istri atasannya. Untuk berteman dengannya saja pasti akan sangat sulit. Tidak usah menyapanya sayang, aku tidak suka, ucap William. Kenapa mas? Fandi itu dulu tetanggaku, kita udah saling kenal sejak kecil. Tentu saja aku menyapa dia. Ingat mas, kita tidak boleh sombong meski sudah ada di atas. Bukan maksudnya sombong sayang. Pria itu menatapmu dengan tatapan yang berbeda. Dia menyukaimu, aku bisa melihatnya, jawab William. Hanum terkekeh mendengar ucapan suaminya itu. Itu tidak mungkin. Lagian aku juga tidak akan tertarik dengan Fandi, mas. Tenang saja, karena aku sudah mempunyai suami yang begitu tampan dan sangat menyayangiku, ujar Hanum mencubit hidung William. Sedangkan William langsung menarik pinggang Hanum agar lebih mendekat. Pemandangan seperti itu banyak dilihat oleh para pegawainya. Semua memang sudah mengakui bahwa William sangat mencintai Hanum, sehingga kelewat posesif malam harinya. Setelah bekerja seharian dan juga lembur karena banyak sekali pekerjaan, membuat William sudah terlelap sedari tadi. Hanum masih belum bisa tidur. Dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia merasa ingin makan sesuatu, tapi Hanum kali ini tidak ingin masak sendiri ataupun dimasakin biksu. Hanum sangat ingin kalau William yang memasaknya. Tetapi setelah melihat sang suami yang begitu lelap membuat Hanum menjadi tidak tega. Wanita itu hanya berjalan mondar-mandir seperti setrikaan sambil menggigit kukunya. William terbangun dan mendapati Hanum yang terlihat sedang gelisah. Sayang, kenapa belum tidur juga? Tanya William. Hanum melihat suaminya dengan terkejut. Mas, aku ingin makan daging panggang saus barbeque, tapi aku ingin kamu yang memasaknya. Ucap Hanum akhirnya, dia tidak bisa menahannya sekarang. William duduk dan berdiri, kemudian dia mendatangi istrinya itu. Ini sudah malam sayang, kenapa kamu ingin makan itu? Besok saja ya, pasti aku buatkan itu. Ucap William memegang bahu Hanum. William begitu terkejut saat melihat mata Hanju yang berusaha menahan air matanya. Ya Tuhan, ada apa dengan istriku ini? Baiklah sayang, akan kubuatkan daging panggang saus barbeque. Sudah jangan sedih ya. Ucap William mengelus kepala Hanum. Benarkah mas? Seru Hanum dengan mata yang berbinar. William tersenyum dan mencium kening Hanum. Ayo kita buat apa yang kamu inginkan, sayang. Akhirnya pria itu membuatkan makanan yang diminta sang istri. Setelah beberapa menit, akhirnya daging panggang yang diminta Hanum telah siap. Hanum begitu senang melihatnya. William memang bisa memasak. Ini istriku sayang, makanlah steak yang spesial ini. Ucap William menyuruh Hanum untuk makan. Bumil itu pun langsung memotong daging dan memasukkan ke dalam mulutnya. Setelah ketiga potongan Hanum tidak melanjutkan lagi makannya. Sayang, kenapa gak dihabiskan? Tanya William heran. Aku sudah kenyang mas. Hanum menoleh ke arah sang suami. Makanlah sayang, kamu pasti juga lapar kan? Tetapi kamu baru makan 3 potong loh. Tadi katanya pengen? Iya tadi memang pengen banget. Tapi sekarang aku mau jus strawberry yang buah strawberry-nya dibeli oleh Rian tadi sore. Tidak mau yang lain, ucap Hanum. William menepuk jidatnya, sepertinya sang istri benar-benar tengah mengujinya.
Kalau jus strawberry akan kubuatkan sayang, jawab William. Tidak mau, aku mau Rion yang membuatkan, karena aku mau strawberry punya Rion yang tadi sore dibelinya. Dijawab Hanum dengan mengeluarkan jurus puppy eyes-nya. William melongo mendengar itu, bersambung.